Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagaskoro Caksono, NRB 11-200-457 dari kelas B, ingin mempresentasikan hasil PPT saya yaitu yang berjudul Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. Latar belakang, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini membuat sistem perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa harus bersaing dengan perusahaan lain agar tetap eksis, berkembang, dan mampu memenangkan daya saing. Informasi merupakan salah satu sumber daya utama yang dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap dapat memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Perubahan penggunaan sistem informasi konvensional yang lebih manual kepada sistem informasi yang otomatis di dalam perusahaan memiliki kecenderungan yang akan menemui kendala. Contoh salah satu kendala adalah karyawan sebagai pengguna atau end user kurang mampu beradaptasi dalam menjalankan fungsi sistem informasi tersebut, yang disebabkan mereka sudah lama menggunakan sistem secara manual. Untuk mengadaptasi permasalahan ini, biasanya cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pelatihan atau training kepada para karyawannya dengan cara memakai jasa pihak lain atau vendor teknologi informasi atau TI yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ada beberapa cara lain seperti mengadaptasi salah satu dari 4 strategi atau model konversi sistem operasi, baik strategi konversi langsung, paralel, pilot, maupun dengan strategi bertahap. Konversi sistem adalah salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam penerapan sistem informasi yang baru. Pada tahapan konversi ini, aspek non-teknis meliputi pendekatan, metode, strategi manajerial terkait sistem kerja dan organisasi pengguna menjadi perhatian para pengembang di samping aspek teknis pengembangan informasi karena terlibatnya pengguna pada semua ini. Pilihan masing-masing perusahaan bergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan, bisa juga karena alasan meminimalisir resiko, tapi memerlukan banyak biaya atau sebaliknya. Dalam perusahaan, proses penjualan merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen. Penerapan komputer dan sebuah informasi penjualan menjadi suatu solusi karena dapat mendukung kinerja dalam bagian-bagian yang berhubungan dengan penjualan serta mendukung pengambilan keputusan bagi pihak manajerial untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem informasi penjualan berbasis komputer dalam penyajian informasi penjualan yang diperlukan dapat disajikan baik pada layout pada monitor maupun media cetak. Sistem informasi penjualan berbasis komputer ini dapat mengolah data lebih cepat dan pelayanan yang diberikan dapat lebih baik melalui perangkat otomatisasi yang tersedia. Selain itu, kebutuhan akan informasi penjualan yang dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu dengan adanya penyimpanan data secara elektronik yang mudah untuk diakses oleh pengguna sistem. Sistem informasi penjualan yang dijalankan dengan baik dalam suatu perusahaan maka akan membantu dalam mendukung aktivitas penjualan dalam perusahaan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana komponen yang digunakan pada sistem informasi pada PT Pertamina. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis sistem informasi yang digunakan PT Pertamina dalam mengimplementasikan secara langsung. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui komponen apa saja yang digunakan dalam sistem informasi pada PT Pertamina. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis sistem informasi apa saja yang digunakan dalam PT Pertamina. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui manfaat dari komponen apa saja yang digunakan dengan sistem informasi di dalam PT Pertamina. Yang kedua, mengetahui manfaat dengan menggunakan jenis-jenis sistem informasi yang digunakan oleh PT Pertamina. Yang kemudian ada batasan penelitian. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan sistem informasi manajemen dapat dijadikan pilihan perusahaan untuk dapat menggunakan sistem informasi tersebut. Kemudian bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, sistem informasi, pengertian sistem. Menurut Jogianto, dalam Hutahian tahun 2014, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata
adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sedangkan menurut para ahli yang lain, Anggandini tahun 2011, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan, atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kemudian ada pengertian dari informasi. Menurut Kelly 2011, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Kemudian ada pengertian sistem informasi menurut John tahun 1995. Sistem informasi adalah sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu, dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian internal dan eksternal, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yang disebut blok bangunan yaitu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada blok masukan, yang kedua ada blok model, yang ketiga ada blok keluaran, yang selanjutnya ada blok teknologi, selanjutnya ada blok basis data, kemudian yang terakhir ada blok kendali. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, Supply Chain Management. Yang ketiga, ada Transaction Processing System. Yang keempat, ada Office Automation System. Yang kelima, ada Knowledge Work System. Yang keenam, ada Informatic Management System. Yang selanjutnya ada Decision Support System. Selanjutnya ada Expert System. Dan Artificial Intelligence. Kemudian ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Dan terakhir ada Executive Support System. Kemudian ada Software Development Life Cycle atau SDLC, yaitu kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup. Sistem yang paling banyak digunakan yaitu siklus hidup sistem tradisional, dan siklus hidup menggunakan prototyping. Yang terakhir ada siklus hidup menggunakan orientasi objek. Kemudian tentunya untuk menjalankan sistem membutuhkan berbagai proses. Inilah proses sistem informasi manajemen dan aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama ada perencanaan, merupakan rumusan mengenai metode kegiatan secara rinci untuk mencapai tujuan atau target dari suatu organisasi. Jadi perencanaan merupakan langkah-langkah yang rinci untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua ada pengendalian. Jika perencanaan telah dibuat, dilaksanakan, atau diterapkan oleh anggota-anggota suatu organisasi, maka manajer harus mengawasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut, supaya dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan, merupakan pemilihan keputusan di antara berbagai macam alternatif yang ada. Proses ini merupakan hasil dari perencanaan dan pengendalian. Jadi manajer harus memilih di antara berbagai macam keputusan yang ada supaya tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai.
Kemudian bab 3 ada analisis dan perancangan sistem. Analisis proses bisnis. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Pertamina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Pertamina di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina atau Persero pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi. PT Pertamina Persero didirikan berdasarkan Akta Notaris Eni Janis Ishak 20 tanggal 17 September 2003 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan berikut pada tanggal 9 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peralihan berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara menjadi perusahaan perseroan. Proses bisnis yang dijalankan PT Pertamina atau Persero ada dua, yaitu usaha hulu dan usaha hilir. Kegiatan usaha Pertamina hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak gas dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina hulu dan melalui kerjasama dengan mitra, sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina Hulu juga memiliki usaha di bidang pemboran minyak dan gas, sedangkan kegiatan usaha di Pertamina di sektor usaha hilir meliputi bisnis pengolahan, pemasaran, niaga, serta bisnis LNG. Bisnis pemasaran dan niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina yang maupun diimpor baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut. Kemudian ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak, yaitu klien dan pembuat perangkat lunak, terlibat aktif dalam tahap ini. Informasi dari klien yang akan menjadi acuan untuk melakukan tahapan pembangunan. Yang pertama ada kebutuhan penggunaan. Kebutuhan pengguna pada PT Pertamina. Contohnya produk minyak mentah, jenis pelanggannya BUMN. Pelanggannya yaitu PT Pertamina atau PT Persero yang bersektor di minyak dan gas. Kemudian dan contoh-contoh selanjutnya. Yang terakhir adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan tahap aliran informasi yang meliputi diagram konteks dan aliran informasi yang direpresentasikan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.